Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan tentang materi deduksi alami atau biasa disebut dengan derivasi. Sebelumnya izin dari kami untuk memperkenalkan diri, nama saya Arza Sualdina. Nama saya Alexander Ariel Rafidan. Nama saya Alfi Video Putra. Kenalkan, nama saya Michael Devran Christian. Nama saya Febiola Nanda Putri. Oke, selanjutnya langsung saja masuk ke materinya. Oke, yang pertama itu pengertiannya dulu. Jadi apa itu derivasi atau deduksi alami? Jadi deduksi alami ini adalah suatu metode berpikir logis yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang telah diberikan secara langsung. Nah, premis ini apa? Jadi premis ini berupa fakta-fakta atau bukti-bukti yang ada dan dikumpulkan dengan cara ilmiah. Jadi metode ini menggunakan hukum-hukum logika seperti hukum Ponens dan hukum modus tollens untuk mencapai suatu kesimpulan yang sah dan empiris berdasarkan informasi yang ada. Selanjutnya, oke, untuk penjelasan premis itu sendiri adalah satu pernyataan atau proposisi yang digunakan sebagai dasar atau asumsi awal dalam penarikan deduktif atau penarikan kesimpulan. Jadi premis ini merupakan informasi yang diberikan sebelum mencapai suatu kesimpulan, dan kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan premis-premis tersebut. Jadi ada 4 cara premis digunakan dalam deduksi alami. Nah, yang pertama itu ada premis pertama. Premis pertama adalah pernyataan awal yang diambil sebagai dasar dalam argumen deduktif. Misalnya, premis pertama itu semua manusia adalah makhluk mortal. Nah, kedua, yaitu premis kedua. Premis kedua adalah pernyataan tambahan yang digunakan untuk mendukung argumen. Misalnya, premis keduanya itu Socrates adalah seorang manusia. Nah, yang ketiga itu penggunaan aturan logika. Dalam deduksi alami, aturan logika seperti modus ponens atau modus tollens digunakan untuk menghubungkan premis-premis tersebut. Misalnya, dengan menggunakan modus ponens, kita dapat menyimpulkan bahwa maka Socrates adalah makhluk mortal dari premis sebelumnya. Yang keempat, kesimpulan. Kesimpulan adalah pernyataan yang ditarik dari premis-premis dan penerapan aturan logika. Dalam contoh di atas, kesimpulan adalah Socrates adalah makhluk mortal. Jadi, premis-premis adalah dasar argumen deduktif dan digunakan sebagai pijakan untuk mencapai kesimpulan yang sah dan logis. Deduksi alami bergantung pada kebenaran premis dan konsistensi penggunaan aturan logika untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat diandalkan. Selanjutnya, Selanjutnya terdapat penalaran deduktif. Jadi penalaran deduktif itu adalah jenis penalaran yang digunakan untuk mencapai kesimpulan yang pasti atau logis berdasarkan premis atau informasi yang telah ada. Jadi dia bekerja dengan mengikuti serangkaian langkah logis yang ketat di mana kesimpulan itu ditarik dari premis-premis yang telah diberikan. Terdapat langkah-langkah utama dalam penalaran deduktif. Yang pertama terdapat premis, yaitu penalaran deduktif dimulai dengan satu atau lebih premis. Premis adalah pernyataan atau informasi awal yang dianggap benar atau diterima sebagai dasar penalaran. Contoh premis misalnya, semua manusia adalah makhluk mortal. Kemudian yang kedua ada penalaran umum ke khusus atau silogisme. Jadi penalaran deduktif sering menggunakan silogisme yang merupakan bentuk khusus dari penalaran deduktif. Dalam silogisme ada dua premis dan sebuah kesimpulan. Contoh silogisme misalnya premis satu itu semua manusia adalah makhluk mortal. Kemudian premis kedua Socrates adalah manusia. Jadi kesimpulannya Socrates adalah makhluk mortal. Yang ketiga adalah kesimpulan yang pasti. Salah satu karakteristik utama penalaran deduktif adalah bahwa kesimpulannya selalu pasti benar jika premis-premisnya benar. Dalam contoh di atas tadi, jika kita menerima bahwa semua manusia adalah makhluk mortal dan bahwa Socrates adalah manusia, maka kesimpulan bahwa Socrates adalah makhluk mortal adalah pasti benar. Yang keempat, tidak ada informasi baru. Dalam penalaran deduktif, kesimpulan tidak dapat mengandung informasi baru yang tidak terkandung dalam premisnya. Kesimpulan hanyalah penerapan logika untuk melambungkan informasi yang sudah ada. Yang terakhir adalah validitas dan kebenaran. Validitas penalaran deduktif bergantung pada
hubungan logis antara premis dan kesimpulannya. Jika penalaran itu valid dan premisnya benar, maka kesimpulan akan benar. Namun jika premisnya salah atau penalaran itu tidak valid, maka kesimpulannya dapat salah. Jadi penalaran deduktif berfokus pada menarik kesimpulan yang pasti dari premis yang diketahui. Ini juga sering digunakan dalam matematika, ilmu komputer, dan ilmu pengetahuan lainnya, di mana kepastian dan logika yang ketat diperlukan. Selanjutnya, itu ada prinsip-prinsip deduksi alami. Dalam prinsip-prinsip deduksi alami ini, itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada hukum modus ponens, di mana hukum modus ponens sendiri adalah aturan logika yang menyatakan bahwa jika Anda memiliki dua pernyataan, yaitu A mengimplikasikan B dan pernyataan A benar, maka dapat menyimpulkan bahwa pernyataan B juga benar. Lalu yang kedua itu ada hukum modus tollens. Dalam hukum modus tollens adalah aturan logika yang berlawanan dengan modus ponens, di mana ketika Anda memiliki dua pernyataan, yaitu A mengimplikasikan B, dan pernyataan B itu salah, maka Anda dapat menyimpulkan bahwa pernyataan A juga salah. Contohnya, pada hukum modus tollens, contoh, jika lampu hijau itu adalah pernyataan A, maka Anda dapat melintas, itu adalah pernyataan B. Lalu Anda tidak dapat melintas, di mana itu adalah inverse dari pernyataan B. Maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah Anda dapat menyimpulkan bahwa lampu tidak hijau. Lalu yang ketiga itu ada hukum silogisme. Hukum silogisme adalah aturan logika yang digunakan dalam penalaran deduktif dengan dua premis. Untuk mencapai kesimpulan, ada dua bentuk silogisme, yaitu silogisme mayor dan juga silogisme minor. Contoh dari silogisme mayor yaitu misalkan kita memiliki premis satu, yaitu semua manusia adalah makhluk mortal. Lalu kita memiliki premis kedua, Socrates adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah maka Socrates adalah makhluk mortal. Lalu yang terakhir itu ada hukum silogisme disjunktif. Hukum silogisme disjunktif adalah aturan logika yang digunakan ketika Anda memiliki dua pernyataan disjunktif A atau B, dan salah satu dari mereka adalah benar. Dalam hal ini, Anda dapat menyimpulkan bahwa salah satu dari A atau B benar. Contohnya, jika Anda memiliki pernyataan cuaca hari ini cerah atau hujan, yang menyatakan bahwa memiliki dua pernyataan, yaitu pernyataan A atau B, dan cuaca hari ini hujan. Ketika pernyataan B benar, maka dapat menyimpulkan bahwa pernyataan A salah. Prinsip-prinsip dasar ini adalah aturan logika yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang valid dalam penalaran deduktif. Menerapkan prinsip ini membantu memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik dari premis adalah logis dan konsisten. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada keuntungan deduksi alami. Ini yang dimana deduksi alami atau penalaran deduktif adalah penting dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Karena alasan-alasan berikut. Satu, kesimpulannya pasti. Penalaran deduktif menghasilkan kesimpulan yang pasti benar jika premis-premisnya benar dan penalaran itu valid. Ini memungkinkan untuk menghindari ambiguitas dan atau ketidakpastian dalam penarikan kesimpulan. Yang kedua ialah logika yang ketat. Penalaran deduktif didasarkan pada aturan logika yang ketat, sehingga memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan secara logis benar dari premis-premis yang diberikan. Ini membantu meminimalkan kesalahan penalaran. Yang ketiga ialah penggunaan di berbagai bidang. Deduksi alami digunakan secara luas di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, matematika, hukum, teknologi, dan banyak lagi. Ini adalah alat yang penting dalam mengevaluasi dan memahami informasi. Yang keempat ialah identifikasi solusi. Dalam pemecahan masalah, penalaran deduktif dapat membantu mengidentifikasi solusi atau konsekuensi dari tindakan tertentu. Ini membantu dalam merancang strategi dan rencana tindakan yang efektif. Yang kelima ialah pengambil keputusan yang rasional. Saat menghadapinya, banyak pilihan. Penalaran deduktif dapat membantu mengkaji implikasi dari setiap pilihan dan
memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional dan informasi. Keenam ialah mencegah kesalahan logika. Dengan menggunakan penalaran deduktif, kita dapat menghindari kesalahan logika seperti generalisasi berlebihan, asumsi yang tidak valid, atau penarikan kesimpulan yang salah. Yang ketujuh ialah konsistensi. Deduksi alami memastikan konsistensi dalam pemikiran dan pengambilan keputusan. Ini membantu dalam memastikan bahwa berbagai aspek masalah atau keputusan tidak saling bertentangan. Yang kedelapan ialah pengujian hipotesis. Dalam metode ilmiah, penalaran deduktif digunakan untuk menguji hipotesis dengan mengambil keputusan dari hipotesis tersebut dan membandingkannya dengan hasil pengamatan atau eksperimen. Dengan demikian, deduksi alami adalah alat yang penting dalam analisis kritis, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan yang efektif. Ini membantu memastikan bahwa kesimpulan yang diambil didasarkan pada fakta dan logika yang kuat, sehingga meningkatkan kualitas keputusan dan solusi yang dihasilkan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, terdapat dua premis, yang dimana premis pertama semua X, HX, maka MX. Kemudian premis kedua HS. Kesimpulannya menjadi MS. Jadi cara penyelesaiannya, di sini ada dua premis. Premis pertama itu semua X, HX, maka MX, dan premis kedua HS. Jadi dari premis pertama tadi dilakukan instansiasi universal. Jadi instansiasi itu proses untuk menghilangkan kuantor dengan mengganti variabel umum dengan individu khusus yang memenuhi pernyataan tersebut. Maka jadi HS, maka MS. Kemudian dari hasil tersebut dilakukan modus ponens bersama premis 2 yaitu HS. Maka kesimpulannya yang benar adalah menjadi MS. Oke. Di sini ada contoh soal kedua. Ada premis pertama yaitu jika hujan maka jalanan basah, dan premis kedua jika jalanan basah maka mobil melambat. Dari premis di atas, mari kita buktikan bahwa jika hujan maka mobil melambat. Nah, diketahui premis pertama yaitu jika hujan maka jalan basah, kita dapat menggunakan modus ponens yaitu P maka Q, dan premis kedua yaitu jika jalanan basah maka mobil melambat yaitu Q maka R. Nah, langkah-langkah deduksinya adalah kita harus mengetahui premis pertama yaitu jika hujan maka jalan basah, dan premis kedua yaitu jika jalan basah maka mobil melambat. Dapat kita gunakan aturan logika. Jika P maka Q dan Q maka R, maka kita dapat menarik simpulan kita dapat menarik simpulan P maka R menggunakan logika modus ponens. Oleh karena itu, jika hujan maka mobil akan melambat. Oke, pada contoh soal 3, di sini terdapat dua premis, di mana premis 1, jika kue ini mengandung coklat, maka kue ini manis. Jika C, maka M. Itu permisalannya. Lalu premis 2 yang digunakan sebagai penguatan argumen premis 1, kue ini tidak manis atau negasi M. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa kue ini tidak mengandung coklat atau negasi C. Di mana penjelasan deduksinya, premis jika C maka M, dan premis keduanya negasi M, maka modus toleran pada 1 dan 2-nya adalah negasi C. Oke, selanjutnya ada contoh soal 4, di mana jika sebuah tumbuhan memiliki klorofil, maka tumbuhan tersebut mampu melakukan fotosintesis. Di sini mengidentifikasi dengan premis 1, yaitu P mengimplikasikan Q. Kemudian dengan premis 2, yaitu daun adalah bagian tumbuh yang memiliki klorofil. Dengan pernyataan kedua, jadi dari kesimpulan itu didapatkan dengan daun mampu melakukan fotosintesis. Jadi kesimpulan ini menggunakan modus ponens dengan pernyataan dari premis 2 yaitu yang menyatakan benar, sehingga kesimpulannya itu juga benar dari pada premis pertama itu sendiri. Lalu kita masuk pada contoh soal yang kelima. Di sini dapat soal buktikan bahwa premis P dan P maka Q dapat disimpulkan Q. Penjelasannya, yang pertama kita menuliskan premis 1 dan 2 dulu. Premis 1 itu P misalkan, dan premis kedua itu P maka Q. Dari premis 1 di atas,
dari premis 1 dan premis 2 di atas, kita dapat menerapkan modus ponens untuk mendapatkan kesimpulan Q. Di mana misalkan premis 1 P dan premis 2 itu P maka Q. Maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu Q, di mana dengan menggunakan modus ponens dari premis 1 dan 2. Dari premis di atas dapat disimpulkan bahwa kita telah membuktikan bahwa premis P dan P maka Q dapat disimpulkan maka Q adalah kesimpulan akhirnya dengan menggunakan metode deduksi alami. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai materi deduksi alami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang mendengarkan.